warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurul Iza Lubis, NIM 17040335. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai aspek teknis dan aspek organisasi dalam studi kelayakan. Studi kelayakan. Studi kelayakan adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek, baik aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial ekonomi, maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan. Aspek teknis. Aspek teknis merupakan penilaian kesiapan suatu usaha untuk dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai ketetapan lokasi, luas produksi, dan layout, serta kesiapan mesin dan teknologi. Tujuan studi kelayakan bisnis ialah untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan ataupun operasional secara rutin. Beberapa aspek teknis yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan ialah yang pertama itu rencana produksi. Setelah beberapa alternatif pilihan ide produk sudah tersaring, maka selanjutnya akan dikaji mengenai produk atau beberapa produk apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi. Yang kedua, strategi bisnis. Agar barang atau jasa yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan para konsumen, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian pasar dan pemasaran yang sering digunakan, yaitu pemilihan strategi. Dari masukan penelitian pasar dan pemasaran tersebut, berikutnya akan ditetapkan berbagai macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. Selanjutnya akan dikaji kaitannya dengan aspek-aspek lain, seperti aspek keuangan dan sebagainya. Yang ketiga ialah proses produksi. Selanjutnya proses produksi yaitu mulai dari membuat produk sampai pada kemasan yang siap dilakukan. Contohnya pada proses produksi yang digunakan jika pabrik menangani berbagai macam proses yang berbeda. Selanjutnya volume produksi. Kapasitas yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas sebuah produksi dapat dilihat dari sisi masukan atau input dan keluaran atau output. Aspek organisasi dan manajemen. Aspek manajemen organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha, karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri juga terdapat kaidah-kaidah agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah. Berikut aturan bisa tergambar jelas melalui fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana atau bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Yang ketiga ialah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit, seperti seorang manajer yang mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Yang keempat ialah pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada bertanya, dipersilahkan. Saya Mirang Isdihar, NIM 17040336. Saya ingin bertanya kepada Saudara Dinda. Jadi kan kalau misalnya kita mau bikin studi kelayakan itu ada langkah-langkah persiapan. Nah, coba sebutkan langkah persiapannya itu apa aja. Terima kasih. Ya, baik, Miranggi. Langkah-langkah persiapan dalam membuat studi ini yang pertama itu ialah penemuan ide dulu, baru yang kedua pengumpulan data dan informasi, yang keempat analisis data, yang kelima mengambil keputusan, dan yang terakhir memberi rekomendasi. Jadi itulah langkah-langkah dalam melakukan studi kelayakan. Apa bisa diterima, Miranggi? Bisa, terima kasih Saudara Dinda. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talia Amanda, NIM 17040332. Saya ingin bertanya kepada Saudari Dinda, dalam melakukan studi kelayakan harus ada aspek-aspek yang dinilai. Saya ingin bertanya, apa saja aspek selain aspek teknis dan aspek organisasi yang perlu dinilai? Terima kasih. Ya, baik Saudara Manda, selain dari aspek teknis dan aspek organisasi, itu ada aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek dampak lingkungan. Jadi, itulah salah satu beberapa aspek-aspek yang digunakan untuk melakukan studi kelayakan. Apa bisa diterima, Saudara Manda? Iya, bisa, Din. Terima kasih, Dinda, atas jawabannya.